Kita akan kita akan melanjutkan mengenai materi kuliah yang lalu ya. Hari ini kita akan bicarakan mengenai perilaku pelanggan, Pak Antus ya. Perilaku pelanggan. Nah, ya. Jadi customer buying behavior. Customer. Sebenarnya masih jarang sih referensi menggunakan customer. Jarang ya. Yang banyak itu pakai apa? Consumer. Nah, consumer buying behavior. Konsumen, ya, perilaku konsumen di dalam melakukan pembelian. Gitu. Tapi di Pak Diki tuh di bank tidak ada nyebut konsumen ya. Customer kan Pak Diki tuh. Apa itu customer service di bank itu. Customer service dia melayani yang sudah membeli ataukah yang belum, sudah menjadi nasabah ataukah yang belum juga dilayani oleh customer service. Oke, tapi dalam konsep yang lama sering-sering begini. Jadi orang konsumen itu yang baru membeli sekali aja katanya disebut konsumen. Tetapi kalau sudah berkali-kali disebut pelanggan atau customer gitu ya. Itu konsep yang lama itu ya. Mengatakan begitu. Tapi tadi kenyataannya kalau di bank tidak melihat apakah lama atau baru, bahkan mungkin belum menjadi nasabah aja kita dilayaninya di customer service. Oke, ya, karena bank juga termasuk retail. Makanya bank ada dua konsumen biasanya ya. Ada konsumen retail, ada konsumen bisnis. Nah, ya. Istilahnya B2C, gitu ya. B2B. Bank biasanya menstandarisir ya Pak Diki dengan besarannya duit ya, disetor duit yang ditabung gitu ya. Walaupun perorangan itu kalau duitnya Pak Cucup berapa M, wah dikelompokkan Kak customer bisnis gitu kan ya. Nah ini berapa ratus juta masuk ke customer bisnis. Tapi kalau hanya jutaan saja masuk ke retail biasa. Gitu. Oke, kita lanjutkan nih ya. Jadi perilaku konsumen itu satu proses seorang atau sekelompok orang atau organisasi dalam pencarian dan pembelian serta penghentian dari produk atau jasa. Satu proses mulai dari mencari, membeli, dan mungkin saja membuangnya, menghentikan menjadi pelanggan. Ya, dari jasa atau produk tertentu. Nah, tahapannya kayak gini kan nih. Tahapannya. Kalau dalam tahapan ya ada berapa ini? Ada 5 6 ya. Ada 5 6. Sebenarnya kalau di Kotler yang ke-6 ini sebelum loyal itu ada satu step dulu. Apa itu? Sebelum loyal, kalau konsumen itu sebelum loyal apa dulu? Harus apa dulu? Puas. Puas. Nah, 100 Pak Inan. Nah, Pak Inan orang Tebet, orang Tibet. Harus puas dulu, baru loyal. Oh ya gitu ya. Gitu. Tapi ada juga penelitian begini di retail itu Pak. Bahwa konsumen banyak yang menyatakan puas terhadap toko. Tetapi dia tidak loyal Pak. Kalau ditanya apakah ibu bapak mau balik lagi ke toko A, nah dia misalnya alternatifnya ada berapa. Jadi kecenderungan dia memilih kumangke gitulah. Nanti dulu gitu ya. Gimana nanti? Kenapa? Karena cenderungan di retail itu loyalnya pada apa, Inan? Diskon, Pak. Itu wah bener 200 Pak Inan. Pada diskon ya.
Diskon tuh, potongan harga, dia loyal. Wah, dicari toko yang diskon. Jika ada toko minimarket berhadap-hadapan atau berdampingan kan bisa dipapai ya Winan ya. Wah, di toko A beli barang A, di toko B barang B, karena ibu-ibu lihat itu di toko A diskon produk A. Ya, misalnya minyak goreng, di toko B telur gitu kan ya. Karena ada strategi yang disebut nanti dalam penetapan harganya sebut dengan loss leader pricing. Jadi dia dikorbankan gitu untuk menarik pelanggan. Sebenarnya dengan harapan apa? Dengan harapan konsumen itu bukan hanya beli minyak gitu ya. Kan nggak mungkin minyaknya diminum. Minyak tuh harus dipakai menggoreng diantaranya telur ya. Itu di toko B dia punya persepsi bahwa orang itu bakal membeli tertarik dengan harga telur di sana. Masa telurnya dikulub terus kan gitu ya, direbus terus. Kulub bahasa Sukabumi itu ya. Direbus terus kan nggak mungkin, harus digoreng diantaranya misalnya. Nah itu diharapkan dia membeli ini juga. Nah itu, jadi tahapannya ini mulai dari need recognition. Ya kalau tokonya kan kita bisa berbeda ya antara toko dengan barang kalau di retail tuh. Need recognition need-nya. Jadi need recognition itu maksudnya adalah perasaan sesuatu yang hilang gitu ya. Keadaan sesuatu yang hilang itu kan masalah ya. Misalnya apa? Lapar, itu ada sesuatu masalah. Tidak ada sampo di rumah, ada sesuatu masalah. Tidak ada telur, itu ada masalah gitu ya. Maka dia toko terdekat ini akan memenuhinya. Kalau mengenai barang, recognize need ya pada produk telurnya tadi. Nah, yang berikutnya information search. Information search berarti mencari informasi. Information about retailernya. Cari retail yang mana nih? Tentu kalau ini nanti ada kategorinya, ada high involvement dan low involvement kategorinya. Yang low involvement itu misalnya produknya harganya mahal, pengorbanannya mahal, besar. Terus pencariannya susah. Terus karakteristik berikutnya adalah barang baru misalnya. Itu kategori yang disebut dengan high involvement. High involvement itu keterlibatan tinggi. Pasti Pak Inan akan mencarinya kan itu ya. Wah, kayak dulu itu tidak seberapa mie ya, mie keriting itu kan dicari ya. Mie keriting cari. Atau dulu pernah dari WOS itu es krim Magnum. Wah, luar biasa itu si Magnum, sampai orang ngantri di mana cari ini yang ada display Magnum ya. Tidak semua toko outlet menyediakan Magnum ya. Waduh, sampai luar biasa. Jadi yang baru-baru itu biasanya pencariannya banyak ya. Tapi kalau yang low involvement itu pertama karena memang produknya udah rutin kita beli. Pasti Pak Inan pakai sampo itu udah rutin ya itu. Udah brand tertentu dan tipe yang tertentu bisa. Kalau saya tidak bisa ganti-ganti Pak Inan. Makanya kalau saya di tukang pangkas rambut atau di salon, Pak mau keramas? Oh, enggak usah. Ya, kadang-kadang tidak cocok samponya. Jadi kalau saya berpuluh-puluh tahun menggunakan sampo yang sama. Gitu ya. Loyalis lah kategorinya. Gitu. Jadi rutin udah setiap bulannya istri saya membuat daftar belanjanya, dia sampo merek A, tipe A. Sudah rutin, tidak perlu mencari lagi. Gitu ya. Kalau di pilihan barangnya, search merchandise-nya ya. Artinya mencari barang dagangannya, barangnya di mana nih, di toko mana. Oke, evaluasinya, kita melakukan evaluasi terhadap tokonya. Yang berikutnya evaluasi terhadap barang dagangannya.
Apakah kita terpenuhi dengan jumlah itemnya? Ya, apakah Pak Inan belanjanya sekaligus banyak misalnya? Gitu ya, untuk 1 bulan kan itu ada orang yang tiap awal bulan belanja sekaligus lah untuk 1 bulan. Tapi ada juga orang yang belanja tiap minggu misalnya ya. Atau mungkin saudara-saudara kita yang harus mencari uang harian tiap hari ya. Gitu. Jadi mengevaluasi. Setelah dievaluasi maka langkah berikutnya adalah choice, milih toko yang mana, milih barang yang mana. Visit atau transaction, berarti kita mengunjungi, apakah mengunjungi store-nya atau mengunjungi website-nya atau mengunjungi apa sekarang ini, marketplace-nya ya. Marketplace-nya mau di mana nih? Shopee, apalagi, wah banyak sekali. Bukalapak, sekarang marketplace luar biasa ya. Ngebakar uang sih kata orang nih ya, marketplace bakar uang tuh, bikin diskon besar-besaran. Apa namanya itu, delivery 0, pengiriman 0 misalnya gitu. Ini dalam pemilihan barang, purchase merchandise, memilih produknya. Nah, setelah visit sebenarnya nanti ada perasaan yang tadi puas kata Pak Inan. Puas, perasaan puas atau tidak puas. Ya, kepuasan definisinya. Jadi kepuasan itu perasaan senang atau tidak senang dengan membandingkan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan, gitu ya. Kinerja yang dirasakan dengan harapan. Atau bahasa ininya adalah perceive dengan expected atau expectation. Berarti kalau kinerjanya lebih besar dari ekspektasi, ya itu senang, puas. Tetapi kalau kinerjanya lebih kecil dari ekspektasi, berarti tidak puas itu. Ya, contoh begini, misalnya dengan skala ordinal ya, kita membuat semua mahasiswa Inaba diberi kuesioner bagaimana kualitas pembelajaran marketing retailing marketing dari dosen Popo Suryana menurut Anda misalnya. Kan bisa macam-macam nih. Kalau ada 9 orang mahasiswa ini bisa memberikan nilai macam-macam. Mengapa memberikan nilai macam-macam? Padahal kuliahnya bareng saat ini. Karena punya background yang beda-beda. Punya latar belakang yang beda-beda. Punya latar belakang. Latar belakang itu akan membangun ekspektasi atau harapan. Pak Entus atau Pak Inan misalnya yang sudah kuliah marketing management atau retail marketing dari tempat lain bisa aja punya ekspektasi yang lebih terhadap saya. Jadi ada ekspektasi. Ekspektasi itu dipengaruhi oleh latar belakang seseorang. Dipengaruhi oleh informasi. Nah, jadi kalau informasinya berlebihan misalnya, bisa mengakibatkan harapannya juga tinggi kan gitu ya. Nah itu hati-hati makanya. Mengiklan itu apalagi tidak sesuai dengan realisasinya bisa berakibat menurunkan kepuasan. Gitu. Bisa mengakibatkan menurunkan kepuasan. Oke, itu. Jadi kalau misalnya berikanlah kuesioner itu, Pak Cucup mengisi persipnya 5, harapannya 5. Pak Inan harapannya persepnya 5, harapannya 5. Dan Pantus 5 bagi 5 kan ya. 5 dibagi 5 berarti 1 kan ya, atau 100%. Puas gitu ya. Tapi bisa juga kan yang lain ada yang isi misalnya gini, persepnya atau kinerjanya 5, harapannya 4.
Nah, berarti 5/4, 1,2. Wah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang disebut dengan beyond expectation. Ya, jadi memberikan pelayanan yang melebihi dari harapan. Nah, itu yang bagus. Nah, gimana kita bisa memberikan layanan yang memberikan harapan orang lain? Ya, silakan implementasikan, jangan hanya bisa jadi di retail, tapi bisa diimplementasikan kalau kita kerja di tempat kerja, ya, di tempat kerja. Dari kita membuat pekerjaan atau melakukan pekerjaan, kan bisa jadi output kita itu digunakan oleh bagian yang lain kan, ya. Kalau output kita atau produk yang kita sampaikan kepada bagian lain dan bagian lain itu menyatakan sangat puas, itu kita sangat bahagia. Itu yang pentingnya dalam pekerjaan itu gitu. Jadi bagaimana kebahagiaan itu ketika kita membuat pekerjaan yang perfect ya Pak Inan ya. Wah, sempurna, wah, sama temen diapresiasi gitu ya. Walaupun sebenarnya kita itu bukan berharap apresiasinya ya. Kita rubah, jangan berharap kalau saya membuat pekerjaan yang bagus maka teman-teman dan atasan saya akan memberikan apresiasi. Suaranya masih kecil atau udah? Udah Pak, udah. Nah, eh, kalau saya sarankan udah nggak usah mengharapkan pujian dari manusia, dari atasan kita atau dari teman kita. Ya, membuat pekerjaan yang terbaik itu adalah ingin memuaskan diri sendiri. Ya, apalagi dengan ikhlas. Nah, itu ya. Kalau ikhlas itu hanya kepada Allah, Pak Cucup ya. Jadi Allah aja yang menilainya. Ya, cukup Allah saja yang menilainya. Dan insya Allah kita akan memperoleh pahala dari apa yang kita perbuat, kan gitu ya. Tidak akan keliru. Tidak akan keliru, jangan khawatir Allah mengkhianati kita. Boleh jadi manusia sih mengkhianati kita, tapi kalau kita harapannya hanya kepada Allah, Allah tidak akan keliru ya. Catatannya lengkap, CCTV-nya tidak pernah mati ya. Wah, semuanya lengkap. Jadi kita nggak usah khawatir, cukup ikhlas saja. Kuliah ikhlas lah gitu ya. Kuliah sekarang niatkan untuk mengamalkan ilmu. Nah itu, jangan berharap aduh gimana ya ini, saya kalau saya lulus kuliah kan saya akan menduduki manajer, menduduki apa. Udah niatkan aja dulu mencari ilmu, jadi manajer, jadi direktur, jadi apa, itu nanti akan dilalui ya, akan diperoleh ya, gitu. Oke, jadi niatkan mencari ilmu, mengamalkan ilmu terutama. Dan kalau kita niatkan untuk mengamalkan ilmu, itu sudah memperoleh investasi kita itu. Wah, baru niatnya saja udah nilainya 1 kan Pak Cucup ya. Sukabumi mah Ustadz Sadayana ya. Kalau tidak dilaksanakan hanya 1. Kalau dilaksanakan udah 2 ya Pak Cucup ya, kayak gitu. Luar biasa. Jadi niatnya aja yang baik kita itu ya. Soal pelaksanaannya misalnya nanti ada penyimpangan tidak baik, ya kita bertobat aja pada Allah kan gitu ya. Kita minta diluruskan niat kita. Jadi khutbah ya. Gak apa-apa ya. Jadi karena memang bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi kalau ilmu mah ya udah banyak lah. Jadi kita harus saling mengingatkan. Ya, mengingatkan dalam kebenaran itu adalah wajib oleh siapapun ya. Mencegah dari kemungkaran itu wajib oleh siapapun, termasuk oleh Pak Cucu, Pak Inan, Pak Entus, Ibu siapa lagi gitu ya. Saya juga mudah-mudahan kalau saya mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu menjadi investasi amal saya, dan ibu-ibu melaksanakan apa yang saya sampaikan. Itulah target saya, tidak jauh-jauh ya. Jauh gitu ya. Aduh, kenapa gitu? Harus ngajar di Inaba segala. Di Unpas ke banyak kelasnya, tapi
Ya niatnya ngamalkan ilmu aja kan gitu ya. Ngamalkan ilmu aja gitu. Oke, ya jadi sudah puas tadi kasus pertama itu dia puas misalnya, kasus kedua karena harapannya lebih rendah dari kenyataannya bisa sangat puas. Tapi kasus yang ketiga bisa terjadi kinerjanya dinilai misalnya 4, harapannya 5. Kan 4 per 5 ya. 4 per 5 itu berapa? 0,8 ya. Tuh. Jadi kalau 0,8 inilah yang disebut dengan gap. Ya, kesenjangan antara yang dirasakan dengan yang diharapkan. Gitu. Gap inilah yang harus diperbaiki oleh kita. Gitu, di mana letak apa kekurangannya itu? Kenapa tidak puas gitu? Nah, kenapa tidak puas? Karena harapannya tidak terpenuhi. Ya, jadi disebut puas itu kalau harapan kita terpenuhi. Gitu kan ya? Oke. Dan setelah puas maka loyal. Ya, loyal itu repeat patronage of retailer. Post purchase evaluation. Jadi dia membeli ulang ke toko yang sama. Tuh ya, ke toko yang sama. Menurut Griffin ya, menurut Griffin ciri dari konsumen yang loyal itu ada 4 katanya Pak Inan ya. Ada 4 Pak Inan, benar nggak? 1, Membeli ulang, membeli ulang, repeat purchase. Kedua, mempromosikan ke orang lain. mempromosikan atau referral ya. Referral atau warm word of mouth. Ketiga, 3, membeli lini produk apa kayak yang lain, produk yang lain. membeli lini produk yang lain. Sudah puas di Inaba S2, kalau Inabanya, Universitas Inabanya buka S3, daftar lagi gitu Inan itu ke apa namanya S3-nya. Keempat, Eh, ya, menolak. menolak ajakan kayak kalau ditawarin produk lain nggak mau. Gitu. Jadi kalau yang loyal mah tadi ada toko berdampingan, dia loyal pada toko A, ya di toko A aja gitu. Gitu Pak Inan. Tidak melirik toko B, udahlah. Kalau kita mah laki-laki kan gitu ya Pak Inan ya. Wah udah beli minyaknya di toko A. Ya mah udahlah di toko A aja. Tapi ibu-ibu mah tadi teh selisih 1.000 Pak. Selisih 1.000 teh duit Pak, kata ibu-ibu gitu ya. Tapi untuk yang primer mah. Tapi kalau untuk aksesoris biasanya ibu-ibu mah lupa ya gitu ya. Yang jutaan, puluhan juta bisa lupa itu ya. Tapi kalau yang primer, aduh, Pak selisih 1.000 Pak. Saya pernah itu Pak Inan ya. Itu di Bandung itu dari BIP cari-cari produk, ya udah keliling-keliling di BIP deh. Kata istri saya, udah Pak di sana di dalam kaum. Dalam kaum, hayu bener gak ini ada di sana? Ada di sini mah di BIP mah. Udah pergilah ke dalam kaum. Oh mana karena jam istirahat waktu itu keluar kantor karena istri saya juga kerja gitu ya di sela-sela kesibukannya ya pergilah kita. Iya luar biasa macet jalannya ya terus cari-cari parkir juga susah. Pas ternyata barangnya ada. Betul Pak Inan harganya selisih 1.000. 1.000 perak ya. Nah, kita kadang-kadang tidak terpikirkan tadi usaha nyampe ke situ itu tidak terpikir biaya perjalanannya, biaya parkirnya tidak terhitung. Sering kita hanya menghitung itu monetary cost aja, harganya aja. Ya, jadi sebenarnya kalau kita menghitung cost ya, customer cost itu harusnya dihitung yang macam itu. Ya, yang macam itu harus dihitung customer cost termasuk customer cost gitu karena customer value itu kan total customer benefit dibagi dengan total customer cost. Nah, itu hampir sama dengan rumusnya satisfaction tapi yang berbeda adalah dalam ininya ya benefit istilahnya benefit
Kalau tadi kan perceived ya, kalau customer value, benefit, manfaat yang diterima dibandingkan dengan total customer cost. Nah, maka akan loyal katanya tuh ya. Oke, sebenarnya ini dengan tabel ini udah cukup kuliahnya, ini satu tabel aja. Ya. Berikutnya adalah hanya penjelasan aja. Tuh, ini contoh yang pertama ini kan tahap need recognition, misalnya dicontohkan ini handphone. Handphone itu daya tariknya apa? Daya tarik produknya. Emosional misalnya. Kalau emosional pada status sosial kan gitu ya. Tuh, wah, sekarang udah Note berapa itu? Gitu ya, udah iPhone berapa orang karena emosional. Nggak cukup ini, Pak Popo ini baru Note berapa? Note 10 ini nggak cukup, harus Note berikutnya. iPhone berapa? Karena handphone diposisikan sebagai emosi. Wah gitu. Tuh. Tukang daging ya di pasar tradisional Pak Cucup ya. Gak tahu di Bandung mah itu emasnya di tangannya, wah ibu-ibu tuh gelangnya gelang keroncong sampai sampai sikut ya. Cek paribasana, cek paribasa Sunda mah. Nggak tahu di Sukabumi apa sama juga. Tapi rata-rata, wih, ya jadi perhiasan emasnya itu dia memang emosional, pertanda sukses tuh ya. Di beberapa daerah bahkan negara itu kan kalau laki-laki juga pakai emas ya, kalung pakai emas. Sampai di kalung, di gelang ya, pakai rantai itu. Apa sampai di kaki pakai rantai. Itu tandanya sukses katanya tuh. Tapi kalau orang rasional beli emas itu adalah untuk investasi. Cok. Pak Cucup, saya kalau dulu teh nabung teh pakai emas ya. Wah, beunghar ayeuna teh Pak Cucup. Bener, ditabungkan di bank mah angker we duitnya, tetap aja coba. Dulu kalau beli 1 gram hanya seberapa ribu, pas sekarang luar biasa kan gitu ya. Saya yang diinvestasikan di rumah aja lumayan Pak Cup ya itu. Nah, memang rumah itu investasinya tumbuhnya bagus tapi illiquid ya, illiquid, beda lagi dengan emas. Artinya kan kalau emas mudah dijual lagi kalau punya uang. Tapi kalau rumah, waduh, saya beli rumah tahun 2005, harganya 200 juta. Sekarang udah 1,5 M. 2005, berapa tahun itu? 1,5 M. Yang luar biasa itu rumah saya pertama Pak Cup. Ya, dulu kan belinya RS itu tipe 21. Waktu itu 20 tahun saya cicil ke BTN dengan cicilan yang hanya 56.000 selama 20 tahun. Karena harga tunainya itu 6 jutaan lah, 6.300.000. Berapa sekarang Pak Cup? Sudah ditawar 300 Pak. Ya, tanah 70 meter, bangunannya 21 meter masih standar. Sudah ditawar 300. Ya, waduh, saya bilang ya, saya 3 kali nih ya. Jadi terakhir juga sama. Beli harga 250 ya, 100 meter. Dan sekarang udah waduh ya udah 800-an, 900-an di sana. Gitu ya. Itu umurnya baru sekitar 10 tahun ya. Jadi besar. Tapi ya itulah illiquid. Illiquid itu sulit menjualnya gitu ya, tidak mudah. Tapi kalau emas ya mudah. Jadi investasi emas, misalnya investasi orang investasinya itu rasional dia. Kalau emosional tadi sama halnya juga misalnya handphone. Kalau handphone ya alat komunikasi misalnya. Karena kita perlu komunikasi gitu. Nah, tuh pemain bola yang orang Afrika itu ya tuh, Masya Allah, handphonenya handphone jadul gitu, sampai di talian pakai karetnya siapa sih Mane apa? Sadio Mane. Nah, iya aduh favorit Pak Cucup kayaknya. Masya Allah, soleh banget gitu ya.
dia ngebersihan WC, ngebersihan musola, ya alhamdulillah. Padahal duitnya luar biasa banyak dengan kontrak dan apa itu gaji bulanannya udah luar biasa. Nah itu ya invest yang untuk masa depan itu Pak Cup ya. Nah, ya, setelah Padung ke sana itu. Oke, ini beli mobil juga sama status sosial kadang-kadang ya. Tuh. Orang kan bisa untuk status sosial itu mobilnya beda-beda tuh. Kalau Pak Cucup mau tender pakai mobilnya mobil A, ya untuk di keluarga mobil B gitu ya. Kenapa tuh pakai mobil A? Itu parkirnya aja satpamnya dongkok, sedangkan gitu ya, depak itu. Aduh, langsung ke PIP gitu ya. Dan nanti diantarkan oleh bos dari sana itu sampai luar, kan wah dijajabkan. Wah itu status sosial itu ya. Gitu. Apa pakai angkot Sukabumi mah nggak akan dianterin ya. Angkot Sukabumi itu mewah-mewahnya petus ya. Oh, full stereo musiknya Terus angkot stereo Sukabumi. ya Pak. Iya, waduh, gelenjreng. Mewah tuh angkot Sukabumi itu ya. Dengan di Bandung mah jauh lah. Udah hampir habis di Bandung mah angkot itu ya. Oke, nah ini. Jadi tadi karena ada masalah ya. Nah, ada masalah. Masalah itu ada yang disebut dengan extended problem solving. Nah, jadi perluasan masalah dari masalah yang ada gitu ya secara luas. Ada yang disebut dengan kompulsif. Kompulsif itu pembelian yang terencana. Nah, tadi kalau ibu bulanan bawa daftar belanja ya ke supermarket itu yang disebut dengan compulsive buying. Tapi kalau yang apa namanya pada saat itu kita membutuhkan itu yang di impulsif. Kalau di rumah makan ini ya kompulsif itu makanannya gitu ya. Kalau kayak minumannya misalnya itu masuk kategori impulsif ya. Ada lagi yang disebut dengan tipe orang yang hedon. Wah, itu hedonic shopper. Hedonic shopper. Kalau hedonic shopper tuh wah, itu dia biasanya menjadi early customer. Ya paling awal. Pokoknya ada mobil anyar, mobil baru yang akan keluar udah langsung daftar inden gitu kan ya. Baru rencana tahun depan di launching udah daftar. Ini yang masuk kategori hedon ya. Biasanya orang-orang ya the have ya yang banyak duit. Ya, jadi ada permasalahan terbatas ya. Itu disebut dengan impulsif dan apa pengambilan yang sifatnya biasa, habitual decision making tadi. Ya, yang rutin biasanya habit. Terus loyalitas kalau kita bagi ada dua macam. Ada loyalitas merek, ada loyalitas toko. Kalau loyalitas merek berarti yang dicarinya mereknya. Saya mencari sampo merek X. Ya gitu. Kalau tidak ada sampo merek X dari toko A gitu ya, saya pindah lagi cari lagi. Tapi kalau loyalitas merek, apapun yang ditawarkan toko itu dia akan membelinya. Ya, tidak ada sampo merek X ya dia beli gitu ya. Itu namanya loyalitas toko. Kebutuhan psikologis bisa terpenuhi melalui ini stimulus ya. Stimulus yang merangsang pembelian itu kan marketing mix kalau secara ini. Dari produknya, dari promosi, dari harga, dari distribusinya itu adalah stimulus. Stimulus yang sampai kepada kita sehingga kita tertarik pada produk itu. Pengalaman sosial bisa jadi karena Pak Cucup sekarang bergaul dengan orang Bandung bisa aja lihat, wah itu orang Bandung pakai itu gitu ya. Ada lagi bisa mempelajari tren yang baru, orang pakai ini yang lagi ngetren nih, HP yang lagi ngetren misalnya ganti. Atau status dan kekuasaan tadi ya, karena menunjukkan status seseorang ya,
Atau bisa juga balas jasa kepada diri sendiri, ingin masalah gitu. Tidak diberikan jam tangan Rolex kata Pak Cucupan ini, tangan ini sangat berarti gitu. Gitu ya. Gitu. Walaupun berapa ratus ya ditebak aja kata Pak Cucup ya. Karena baru panen cengkeh di Sukabumi kan gitu. Gitu. Nah, pencarian informasi. Jadi jumlah pencarian informasi tadi secara itu. Jadi jumlah informasi yang dicari berapa banyak gitu ya informasi yang kita cari. Karena biayanya juga kalau sekarang cari informasi itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Karena misalnya nanya ke Google aja udah bisa diperoleh. Sumber informasinya internal pelanggan. Internal pelanggan itu bisa dari keluarga, diri sendiri, keluarga itu internal atau teman dekat misalnya. Kalau eksternal pelanggan itu yang datangnya misalnya dari perusahaan, ya. Promosi dari Inaba nyampe ke Pak Cucup sehingga Pak Cucup memutuskan untuk kuliah MM di Inaba. Itu sumber eksternal. Yang biasanya semakin mudah dalam keputusannya, biasanya konsumen semakin membatasi pencarian informasi ya. Tadi sifatnya rutin itu udahlah, kalau rutin mah tinggal nulis aja, tinggal putuskan. Kalau mungkin kalau tadi pengorbanannya banyak, biasanya pencariannya lebih banyak lagi gitu. Evaluasi ya, setelah pencarian informasi, evaluasi. Evaluasi itu bisa berdasarkan model atribut. Kita kasih bobot tuh. Ya, model atribut itu contoh ini dengan kepercayaan pada tokoh terkait kinerjanya misalnya. Wah, ini mah saya mah percaya dengan tokoh ini mah. Saya percaya dengan Inaba. Sehingga saya memutuskan untuk kuliah di Inaba misalnya. Karena dilihat dari dosennya, ada praktisi, ada akademisi misalnya. Wah, itu. Terus kita kasih bobot misalnya, bobot arti pentingnya dari setiap item apa aja. Elemen-elemen atau karakteristik dalam memilih kampus misalnya. Pertama, akreditasi misalnya. Kedua, biaya kuliah misalnya. Ketiga, bagaimana sistem perkuliahannya kalau sekarang ini ya. Dan selanjutnya, jangka waktu kuliahnya berapa lama. Itu adalah bobot yang harus kita beri. Masing-masing orang membobotnya bisa beda-beda. Ya, apakah dia memberi bobot biaya lebih tinggi ataukah ada orang yang memberikan bobot akreditasi yang lebih tinggi. Contoh yang PNS. PNS memberikan bobot yang tinggi untuk akreditasi misalnya. Oleh karena itu yang akreditasinya A sulit itu. Yang B kampus-kampus yang akreditasinya B itu sulit memperoleh PNS sekarang ini, ASN mahasiswanya gitu ya. Karena mensyaratkan misalnya akreditasi A itu seperti Kementerian Keuangan dan sebagainya gitu. Sehingga itu sulit. Oke, banyak pertimbangan di dalam memilih atau mengevaluasi dari informasi yang kita peroleh itu ya. Dan terutama adalah kepercayaan pada kinerja toko misalnya. Wah, selalu habis barangnya ataukah selalu tersedia ya, itu makanya kalau di toko itu apakah laku? Kalau toko laku itu orang cenderung memburu ya. Kalau di marketplace, wah ini laku nih. Berapa orang pengunjungnya? Berapa orang yang membeli? Wah, itu laku ya. Tapi misalnya terkait berapa lama pengiriman barangnya. Nah, itu kan juga jadi pertimbangan kalau kita di marketplace. Berapa lama? Dari mana ini lokasi offline-nya gitu atau store-nya gitu kan. Menjadi pertimbangan itu. Oke, faktor yang mempengaruhi keputusan belanja ini faktor eksternal. Ada keluarga, kelompok acuan, dan budaya. Ini adalah eksternal. Faktor internya adalah pribadi, psikologis. Jadi yang eksternal, impulser pembelian itu bisa aja sekarang ini sangat dipengaruhi oleh anak misalnya.
kita mau milih makan malam sekarang, malam minggu ini Pak Cucup misalnya. Kadang-kadang ya nanya ke anak kita dulu. Anak kita, Neng, Jang, mau makan malam di mana? Wah, padahal Pak Cucup senengnya gitu misalnya sate. Tapi anak-anak kan senengnya misalnya di apa itu? Oh, Hokben atau McD atau apa gitu ya. Nah, kita kadang sering ngalahnya Pak Cup ya. Ngalah ke keputusan itu, ikut anak aja gitu kan. Nah, ini jadi sekarang si pengambil keputusan itu tidak tersentral pada orang tua aja sekarang. Kalau dulu-dulu mungkin ya, wah ini bapaknya nih yang menjadi central decision makingnya. Tapi sekarang ini bisa aja. Jangankan yang anak-anak udah besar, yang kecil gitu, yang bayi aja yang baru bisa ngomong ini gitu ya, udah ditanya ya, Neng mau apa Neng? Neng mau makan apa? Gitu ya. Tuh, cucu saya aja baru 3 bulan mesti tanya-tanya Pak Cup, ya, mau makan apa pada saat makan gitu ya. Itulah sekarang ini ya. Jadi faktor internal itu pribadi, ya, psikologis ya, motivasi dan sebagainya itu adalah faktor internal. Oke, segmen pasarnya ini adalah STP-nya. Nah, kita perusahaan itu harus mengelompokkan pasar ya. Pengelompokan pasar yang disebut dengan segmentasi. Segmentasi itu analisisnya berdasarkan analisis market ya, pasar. Market analisis kita akan menentukan segmen. Ya, dasarnya mau apa? Geografis, demografis dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tidak pernah ada satu dasar yang dipakai mengelompokkan pasar. Biasanya campuran ya. Ya, campuran. Contohnya geografis dengan demografis. Geografis itu kan wilayah. Wilayah Sukabumi Selatan misalnya, apa Sukabumi Utara gitu, itu geografisnya berbeda ya. Sukabumi Selatan pantai, Sukabumi Utara itu udah berbatasan dengan mana? Bogor ya misalnya, atau dengan dengan Bogor gitu ya, udah mendekati kota. Secara geografis, secara demografis juga bisa berbeda misalnya ya, umur, jenis kelamin gitu ya, dan lain sebagainya. Yang paling ngetrend sekarang ini adalah gaya hidup ya, segmen gaya hidup. Segmen gaya hidup itu kan hampir semuanya menggunakan produk yang sama, tapi berbeda gitu ya. Contohnya, sekarang apalagi sedang COVID, menggunakan smartphone itu hal yang wajib ya Pak Inan ya. Itu dari orang dewasa, dari direktur sampai dengan anak TK udah pakai smartphone. Tapi yang membedakan smartphone yang apa, yang merek apa. Kalau Inan pakai iPhone berapa tuh Inan tuh di Nasaku Anda ya. Nah gitu. Kalau saya dosen gitu menggunakan Samsung Note berapa gitu ya. Tuh anak-anak yang di kampung juga pakai smartphone sekarang itu. Mungkin pakai merek-merek China gitu kan ya. Yang penting bisa ngikuti sekolah mereka. Nah, itu kan gaya hidup. Ya, para pembantu juga pakai itu ya. Nah, setelah segmentasi maka berikutnya adalah penentuan target. Targetingnya. Targeting itu hasil analisis dari kompetitor analisis dan company analisis. Jadi kalau kita mau menentukan target setelah kelompok pasarnya dibentuk dalam segmen berdasarkan customer analysis, maka kita melakukan analisis kekuatan dan kelemahan dari kompetitor kita. Jadi melawan lawan itu jangan melihat kekuatannya, melihat kelemahannya kata. Orang Sukabumi ahli silat. Wah, di mana tuh dia lemahnya? Di mana dia lemahnya? Wah, kalau kita melihat kekuatannya aja kita bakal ngacir kan gitu ya. Takut ya. Jadi melihat lawan itu adalah melihat kelemahannya. Oke, setiap relung kelemahan lawan itu menjadi peluang bagi kita bisa masuk. Gitu. Kalau Pak Cucup nanti lihat kuda-kudanya, kuat kokoh nggak tuh? Lihat tangannya, gimana tuh pertahanannya? Wah,
gitu. Lihat mukanya, tangah atau tungkul. Kalau tangah kan rahangnya kelihatannya tinggal masuk katanya kata ahli. Kalau kalau tungkul berarti dia melindungi rahang. Nah, itu ilustrasi di dunia persilatan ya. Di dunia bisnis juga sama, Pak Inan gitu. Jadi lihat kelemahannya. Terus berikutnya kita analisis corporate perusahaan kita, diri kita gitu, diri Inan, diri Entus, diri Jucup. Gimana kekuatan saya itu? Di mana kelemahan saya itu? Ya, di mana peluang saya untuk mengembangkan diri? Gitu ya. Kalau kita ilustrasikan pada diri sendiri. Ya, jadi setiap kelemahan kita upayakan itu dieliminir. Jadi setiap kekuatan kita itu harus jadi tumpuan. Gitu kan, mainan ya. Itu sehingga kita bisa menyeruduk tadi ke relung-relung apa namanya itu peluang-peluang yang kosong tadi, opportunity yang tadi. Sehingga kita bisa menetapkan apa target pasar utamanya siapa, target pasar sekundernya siapa gitu. Nah, setelah positioning setelah targeting, maka langkah terakhir dari STP itu adalah positioning. Ya, positioning tuh deklarasi lah gitu ya. Kalau di dalam pernikahan mah Inan udah nikah belum gitu ya. Resepsi Inan ya. Jangan sampai udah nikah bilang belum nikah, itu tuh yang orang Sukabumi. baru selesai upacara nikah udah mau kelahirkan kan gitu ya. Itu nah itu ya nggak bisa, akad nikah itu sekali gitu ya, tidak bisa ya. Nah itu kan ya itulah artis ya, demi kontrak dengan si sponsor sampai menginikan ideologi atau apa namanya keimanan ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai begitulah ya. Ya kalau sudah akad nikah mah udah bicara akad nikah, tinggal resepsinya gitu ya. Jadi si positioning itu adalah deklarasi tuh ya. Bagaimana value proposisi produk yang kita tawarkan itu di mana. Oke ya. Luar biasa saya kira Pak Hikmat, Pak Ibu Gita, Ibu Sabila ya. Saya materinya di perilaku konsumen itu sampai pada STP ya, segmenting, targeting, positioning ya. Jadi orang marketing itu harus memahami mengenai perilaku pasar ya, perilaku pasar. Perilaku pasar itu adalah STP. Perilaku pemasaran itu adalah bauran pemasaran. Jadi setelah menetapkan STP ya, maka kita merumuskan bauran pemasarannya. 4P atau 7P gitu kan ya. Kalau retail kemarin berapa? 6 ya. Ya, 6P itu retail. Jadi kalau sudah jelas target marketnya, maka kita merumuskan bauran pemasarannya. Ya, yang waktu kuliah pertama itu, pertama atau kedua ya, lihat bauran retail harus bisa lah. Oke, ada yang bertanya? Cukup, waktunya sudah habis ya. Nggak apa-apa ya Pak Inan ya. Nah, kalau mau ngobrol juga nggak apa-apa. Saya matikan rekornya ya.